Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustaz semuanya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar untuk lebih giat. Oke, anak Ustaz akan mengirimkan video singkat tentang pembelajaran prakarya kita, yaitu tentang kerajinan dari bahan limbah organik lunak atau keras. Pendahuluan, kerajinan dari bahan limbah organik lunak atau keras. Limbah itu merupakan sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya yang bisa merusak lingkungan dan juga mengganggu kesehatan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus mengolahnya agar limbah ini tidak berbahaya dan tidak mengganggu makhluk hidup yang ada sekitarnya. Kita olah menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Oke, untuk jenis limbah itu digolongkan menjadi dua. Ada limbah organik, adalah limbah organik yang mudah terurai, contohnya adalah kulit-kulit buahan, daun, ataupun kertas. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang susah terurai, bukan tidak bisa terurai. Untuk mengurainya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya adalah plastik. Makanya anak Ustadz jangan buang plastik di sembarang tempat ya. Oke, limbah organik itu merupakan limbah yang bisa mengalami pelapukan dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau, yang disebut dengan kompos. Nah, di sini kita akan membahasnya, nak ya. Akan kita pelajari gimana cara limbah-limbah ini bisa kita manfaatkan ya, limbah organik ya. Khusus untuk organik ya, anorganik tidak kita bahas. Untuk jenis limbah organik sendiri itu digolongkan menjadi dua. Ada limbah organik basah, itu contohnya adalah sisa dari sayuran atau kulit-kulit dari buah ya, itu biasanya dijadikan kompos. Nah, kalau untuk limbah organik kering itu contohnya adalah kertas, daun, sabut. Nah, itu yang kita olah, nak ya, yang kita olah yang kebanyakan itu adalah limbah organik kering ya. Oke, di dalam produk kerajinan untuk limbah ini itu dilihat dari fungsinya, itu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu produk yang memiliki fungsi pakai, contohnya adalah tas, tikar, bakul, itu kan dilihat dari fungsi pakainya. Tapi ada juga produk limbah dari organik ini ada yang memiliki fungsi hias, contohnya adalah bunga hias, vas bunga, itu kan untuk hiasan. Bisa juga nanti bingkai foto, itu sebagai fungsi hias. Oke, proses pembuatan kerajinan. Ya, proses pembuatan kerajinan di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan jenis produk. Ya, itu merupakan langkah awal yang dilakukan para perajin. Biasanya menentukan jenis produk. Kalau seandainya produk yang kita hasilkan nanti itu untuk dijual, itu kita harus melihat dari kebutuhan pasar. Ya, masyarakat di sekitar itu kira-kira apa yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar tersebut. Ya, kalau seandainya keset, kita bisa membuat keset. Ya, terus selain dari melihat kebutuhan pasar, kita harus melihat juga ketersediaan bahan di sekitar kita. Ada nggak bahannya? Ya. Nah, selain itu juga selain bahan, alat. Terus teknik pembuatannya sulit atau tidak. Oke ya. Setelah itu baru kita menentukan bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan itu merupakan dua hal yang saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Ada bahan, tidak ada alat, tidak bisa kita membuat kerajinan, dan juga sebaliknya ya. Yang selanjutnya adalah membuat desain. Desain itu merupakan rancangan produk yang akan kita buat. Ini digunakan sebagai acuan dalam pembuatan produk yang ingin kita hasilkan nanti. Ya. Terus yang selanjutnya adalah melakukan proses pembuatan. Untuk melakukan proses pembuatan, kita yang pertama harus kreatif, harus mengorbankan waktu, ya, harus tahu teknik-tekniknya. Nah, oke, yang selanjutnya adalah melakukan proses pembuatan. Ya, di sini usahakan membahas tentang dua kerajinan. Yang pertama adalah kerajinan dari bahan pelepah pisang. Untuk kerajinan dari bahan pelepah pisang, ya, di sini yang kita ambil bukan daunnya ya, tapi adalah
pelepah atau batang dari pisang tersebut, ya. Yang pertama, anak Ustadz ambil batang pisang itu, potong bagian atas dan bagian bawah. Setelah itu baru anak Ustadz kupas, ya. Kupas sesuai yang kita inginkan, dikupas dia akan menggulung tuh ya, bentuknya seperti gulungan-gulungan. Nah, nanti kalau kita lepas itu jadi lembaran-lembaran. Usahakan waktu pengupasan itu harus dilakukan dengan hati-hati biar tidak rusak, ya. Nah, untuk satu batang pisang itu biasanya itu tergantung besar kecilnya, biasanya itu bisa mencapai 10 atau 14 lembar pelepah, ya. Nah, setelah kita pisahkan, baru kita jemur. Untuk penjemuran itu waktunya cukup lumayan lama, nah ya. Penjemuran ini tujuannya agar kandungan air yang ada dalam pelepah pisang tersebut hilang. Yang pertama itu untuk kalau seandainya cuacanya panas itu bisa memakan waktu 10 hari kalau benar-benar panas, nah ya. Terus kalau seandainya cuacanya berawan itu bisa memakan waktu 15 sampai 20 hari, ya, cukup lumayan lama. Usahakan benar-benar kering biar tadi nanti tidak timbul-timbul jamur di dalam pelepah tersebut. Oke, baru yang selanjutnya adalah proses pembuatan kerajinan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya membuat tas. Nah, itu nanti bisa dari pelepah tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah kerajinan dari bahan sabut kelapa, ya. Ini sering Anda temui, ya. Kerajinan dari bahan sabut kelapa yang pertama itulah dengan melakukan perendaman sabut kelapa. Perendaman ini itu membutuhkan waktu kira-kira sekitar 3 hari yang paling minim, ya. Semakin lama direndam itu semakin memudahkan anak Ustadz untuk memisahkan serat dengan ini seperti butir-butir ya, seperti busanya ini Nah, setelah nanti kita rendam, baru pemecahan sabut kelapa itu dilakukan dengan cara ditokok-tokok sabut kelapa tersebut. Nah, bisa menggunakan palu, penokok, kayu ataupun batu. Tapi dalam penokokan di sini usahakan jangan sampai seratnya itu putus, ya. Penokokan tersebut dilakukan dengan cara hati-hati, ya. Terus baru pemisahan serat. Nah, pemisahan di serat ini biasanya ada sebagian menggunakan alat, tapi kalau seandainya Anda tidak ada alatnya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan sikat kawat atau sikat yang terbuat dari paku. Nah, kita bisa bikin sendiri seperti sikat, tapi ujungnya tuh runcing-runcing seperti paku, ya. Baru nanti setelah itu baru penyotiran, pemilihan mana yang serat yang bagus, mana yang tidak bagus. Yang bagus itu nanti baru dikeringkan. Barulah setelah pengering nanti baru kita olah menjadi kerajinan atau bisa juga kita pemintalan serat. Oke, di sini saya kasih contoh satu, yaitu tentang membuat kerajinan keset dari serat sabut kelapa, ya. Bahan dan alat itu ada serat sabut kelapa, tali dari sabut kelapa, ijuk, besi pipih, pisau, dan mal. Ini secara garis besar bahan-bahan dan alatnya, ya. Cara membuatnya yang pertama, anak Ustadz pasang tali sabut kelapa, ya, tali yang terbuat dari sabut kelapa tadi secara vertikal dari atas ataupun dari atas sampai ke bawah ataupun dari bawah sampai ke atas pada mal dengan kuat, ya. Nah, seperti pada gambar yang sebelumnya ini, nih, ya. Ini malnya nih. Ini adalah mal. Ya, dipasang secara vertikal dari bawah sampai ke atas ataupun dari atas ke bawah, ya. Seperti kayak gini. Setelah itu pada bagian bawah dan atas kunci dengan tali yang dipasang secara berselang-seling. Nah, selanjutnya ambil serat sabut yang terurai, seratnya ya, serat sabut yang terurai, bukan tali tadi, ya, serat sabut. Baru lakukan lalu ditekuk dua bagian dan diisi sebagai pakan pada tali vertikal, ya, sebagai pengisi dari tali-tali yang tegak lurus tadi. Nah, setelah itu kunci dengan tali yang dipasang secara berselang-seling dan padatkan dengan cara memukul-mukul bagian atas tali dengan besi pipih, ya. Di sini masukkan besinya, ya, masukkan besi pipihnya dari sini ke sini. Nah, baru Anda tokok-tokok sampai dia itu bagian bawah itu benar-benar rapat, ya. Oke, setelah nanti rapat, baru untuk keset yang diberi tulisan seperti welcome, yaitu penggunaannya menggunakan ijuk, ya.
ini tulisan seperti welcome ini Anda menggunakan hijau. Jadi warnanya warna alami ya. Warnanya tuh tidak bisa hilang. Nah, kalau yang dicat kan bisa hilang. Kalau ini memang dari hijau ya. Memang warna hitam alami. Caranya itu pengisiannya sama dengan serat sabut kelapa yang ini ya. Sama dengan yang seperti ini juga. Cuma nanti kita selipkan dengan menggunakan hijau. Nah, setelah itu lepaskan keset dari mal dan potong bagian ujung-ujung serat menggunakan alat pemotong yang tajam, menggunting atau pisau terserah Ustadz bagian-bagian sini ya. Nanti kan akan muncul seperti sabut-sabut yang masih ya, yang tidak tersusun ya. Nah, Ustadz bisa potong. Nah, selesailah pembuatan keset ini. Oke, ini adalah tugas yang Ustadz lakukan. Setelah itu nanti kirim ke Ustadz melalui nomor yang Ustadz tampilkan di sini ya. Oke, mungkin di sini aja video singkat Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.